Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi 7 ide inspirasi takjil berbuka puasa. Pertama, ini ada bakso sapi. Kita siapkan terlebih dahulu, ini ada 500 gram daging sapi, kemudian ada 2 butir putih telur, ada 150 gram batu es serut, kemudian ini ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang udah saya goreng, ada 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, ada 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur. Kemudian ini ada soda kue, kita kasih sebanyak 3/4 sendok teh. Nah, sekarang kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Kalau udah halus, sekarang kita masukkan tepung tapiokanya. Ini saya masukkan tepung tapiokanya sebanyak 150 gram atau setara 1,5 ons. Sekarang kita blend kembali sampai semuanya tercampur rata. Sementara itu teman-teman siapkan juga air panas mendidih ya. Nah, sekarang kita bentuk baksonya. Ini saya bentuk seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dikepal juga boleh sesuai selera. Ini saya kasih minyak goreng tangannya ya, supaya adonan atau bulatan baksonya itu dia lebih rapi ya. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai sekarang langsung aja kita masak ini sampai benar-benar matang. Kalau udah matang seperti ini ditiriskan dan langsung direndam sama air es ya. Tujuannya supaya menghentikan proses pematangannya dan baksonya itu bisa kenyal ya. Nah, kalau udah seperti ini, ditiriskan kembali, siap dipakai atau bisa disimpan. Selanjutnya, saya akan siapkan untuk bumbu kuahnya. Ada 1 ruas jari jahe, ada 2 siung bawang putih, ada 4 siung bawang merah. Pelengkapnya ini ada tetelan sapi. Ini saya udah siapkan air sebanyak 2,5 liter. Nah, ini kita rebus sampai matang. Selanjutnya kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar harum. Tambahkan juga 1/4 biji pala. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang ini airnya kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita saring ini kotoran tetelannya. Selanjutnya baru kemudian kita masukkan bumbu yang udah ditumis tadi. Sekarang kita masak kembali sampai benar-benar matang. Masukkan juga ini ada bumbu bakso instan sebanyak 1 bungkus ukuran kecil. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur dan garam secukupnya. Kalau udah matang tetelannya, masukkan baksonya. Kalau udah mengapung seperti ini, sekarang siap kita sajikan ya. Nah, ini jangan lupa taburin sama irisan daun bawang dan daun seledri. Selanjutnya ini saya udah siapkan mie sama bihun. Sekarang kita siapkan baksonya. Dan jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya. Nah, ini dia teman-teman, bakso sapinya udah jadi. Masaknya simpel dan tentunya enak ya. Silahkan dicoba. Selanjutnya resep kedua, ada pempek ikan tapi yang versi ekonomis yang pakai biang atau uma ya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan biangnya. Ini ada 200 gram tepung terigu, kemudian ada 2 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita kasih ini bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh atau setara 4 siung bawang putih yang dihaluskan. Kemudian kita tambahkan ini ada air sebanyak 500 ml ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata semuanya, baru kita masak, kita hidupkan api kompornya dan tetap diaduk-aduk sampai membentuk adonan yang mengental ya. Nah, kalau udah seperti ini sekarang kita sisihkan sampai agak hangat. Kalau udah agak hangat baru kemudian kita tambahkan putih telur ayam ukuran sedang sebanyak 2 butir. Nah, kuningnya ini jangan dibuang ya teman-teman, ini kita tambahkan untuk isiannya nanti. Kemudian ini saya tambahkan 3 butir telur ayam. Ada air sebanyak 100 ml, ada 1 sendok makan tepung terigu. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Kalau udah selesai sekarang kita sisihkan. Selanjutnya ini ada ikan tenggiri, dagingnya ya teman-teman sebanyak 250 gram atau setara 2,5 ons. Nah, ini kita campurkan aja semuanya sampai semuanya tercampur rata dan menyatu. Ini saya mengulennya pakai tangan.
Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tambahkan tepung tapioka merek Cap Pak Tani Gunung ya. Ini sebanyak 500 ml, tapi kita sisihkan sedikit ya teman-teman untuk lumuran tangan saat membentuknya nanti ya. Nah, ini adonannya udah jadi seperti ini. Sekarang kita siapkan wadah, kemudian jangan lupa taburin sama sedikit tepung tapioka supaya nggak lengket. Kemudian kita siapkan juga talenan. Talenannya kita kasih sedikit tepung tapioka. Nah, ini pertama kita bentuk memanjang seperti ini, namanya pempek lenjer. Kalau udah selesai yang pempek lenjernya, baru dilanjut dengan pempek telur ya. Nah, pempek telur ini kita ambil adonannya sedikit seperti ini, kita bulatkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita kasih bagian tengahnya itu lubang ya teman-teman, menggunakan jempol tangan kanan. Kalau lubangnya udah agak besar seperti ini, baru kemudian kita isi sama adonan telur tadi ya. Nah, ini jangan penuh-penuh supaya kita bisa gampang menutupnya ya. Kalau tangannya lengket, bisa dilumurin sama tepung tapioka secukupnya. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Kalau udah selesai semuanya seperti ini, langsung aja direbus ya. Nah, ini saya udah siapkan airnya udah benar-benar mendidih. Ini kita masak sampai mengapung. Kalau udah mengapung jangan langsung diangkat ya teman-teman, kita diamkan sejenak supaya telur bagian dalamnya itu benar-benar matang. Kalau udah gendut baru diangkat ya. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk pempek lenjernya, kita rebus sampai mengapung dan matang. Kalau udah matang seperti ini dan ditiriskan ya. Nah, ini udah semuanya ya teman-teman, saya rebus. Ini bisa langsung digoreng ataupun disimpan sebagai stok cemilan ya. Selanjutnya saya akan goreng ini secukupnya aja. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya ya. Minyaknya udah cukup panas, kita goreng sampai garing. Kalau udah garing, sekarang diangkat dan tiriskan. Selanjutnya ini kita goreng juga pempek telurnya. Kalau udah garing ditiriskan ya. Nah, ini dia teman-teman, pempeknya udah jadi. Ini dicocolin atau disiram sama cuko pempek. Untuk resep cuko pempeknya bisa teman-teman cek di playlist ya. Selanjutnya resep ketiga, ini ada bakso tahu walik. Pertama-tama kita siapkan ini ada daging ikan tenggiri sebanyak 250 gram atau setara 2,5 ons. Kemudian ini ada tepung terigu sebanyak 1,5 ons. Kemudian ini ada 1 butir telur ayam ukuran sedang. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam. Kita tambahkan air sebanyak 150 ml, ada 2 siung bawang putih. Nah, ini kita haluskan atau kita adon sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Ini adonannya itu udah benar-benar halus banget. Selanjutnya ini saya punya tahu pong. Tahu pongnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Sekarang kita potong tahu pongnya seperti ini. Kalau udah dipotong seperti ini, kita balik, ini hati-hati jangan sampai tahunya itu terputus. Nah, untuk isiannya ini dibuang seperti ini bisa dicampur di adonan ataupun disisihkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita isi bagian dalamnya seperti ini sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan bumbu untuk kuahnya. Ini ada 7 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe. Ini udah selesai, sekarang kita sisihkan. Ini ada 1 batang daun bawang, kemudian ada 4 tangkai daun seledri, ada 1/4 biji pala, pelengkapnya ada tetelan sapi sebanyak 100 gram. Sekarang kita tumis terlebih dahulu bumbunya sampai benar-benar harum. Kalau udah harum seperti ini, sekarang kita tambahkan air sebanyak 2,5 liter atau secukupnya sesuai selera. Kemudian tambahkan ini kaldu jamur secukupnya, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Kemudian garam, dan ini ada bumbu bakso instan ya. Saya pakai 1 bungkus ukuran kecil. Nah, ini kita masak sampai tetelan dan bumbunya itu benar-benar matang. Sementara itu kita goreng ini bakso waliknya ya teman-teman. Ini kita goreng sampai benar-benar matang dan garing. Kalau udah selesai, sekarang diangkat dan ditiriskan.
Nah, ini udah mateng. Sekarang kita matikan kompornya. Jangan lupa taburin sama irisan daun bawang dan daun seledri. Selanjutnya untuk tahu waliknya, ini bisa teman-teman siram sama kuah baksonya atau bisa dicocolin sama saus sambal ya, sesuai selera. Nah, ini dia teman-teman, bakso tahu waliknya udah jadi. Selamat mencoba ya. Ini bisa disiram sama kuah bakso seperti ini ataupun dicocolin sama saus sambal ya. Selanjutnya resep keempat, ada serabi fla durian. Pertama-tama kita panaskan, ini ada 500 ml santan, kemudian ada 2 lembar daun pandan. Ini kita masak sampai agak panas aja, nggak usah sampai mendidih. Kalau udah selesai, sekarang kita matikan kompornya, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya ini kita siapkan tepung beras sebanyak 250 ml, kemudian ini ada 50 gram gula pasir, ada 1 sendok teh ragi ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita masukkan santan yang udah agak hangat. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut. Ini saya mengaduknya menggunakan balon whisk seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukkan garam. Ini ada setengah sendok teh garam. Diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk flanya. Ini ada 150 gram durian kupas, ada 500 ml santan ya. Nah, ini udah saya haluskan. Sekarang kita masukkan ke dalam panci. Selanjutnya ini ada 80 gram gula merah, ada 2 lembar daun pandan. Nah, ini kita masak sampai mengental. Kalau udah mengental seperti ini, sekarang kita angkat ya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini adonannya udah ada bui-buinya seperti ini. Diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman, supaya udaranya keluar. Selanjutnya kita siapkan cetakannya, dipanaskan terlebih dahulu. Kalau teman-teman nggak ada cetakan seperti ini, bisa pakai teflon biasa ya. Nah, ini kita masak sampai semuanya matang. Gunakan api yang kecil aja. Nah, ini jangan lupa ditutup. Nah, ini udah matang, sekarang kita angkat. Nah, ini dia teman-teman, serabinya udah jadi, serabi fla durian. Ini bisa dicocolin ataupun disiram sama flanya ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep kelima, ada buko pandan. Pertama-tama ini kita siapkan 100 gram gula pasir. Ini ada agar-agar yang rasa kelapa atau teman-teman bisa pakai yang tanpa warna. Kemudian ini ada pewarna hijau tua, kita tambahkan 4 tetes. Tambahkan air sebanyak 400 ml atau disesuaikan saja sama instruksi dari agar-agarnya. Kalau udah mendidih, udah matang seperti ini, sekarang kita pindahkan ke cetakan. Nah, sekarang kita sisihkan sampai benar-benar membeku. Sementara itu kita siapkan air sebanyak 900 ml. Kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini saya punya sagu mutiara ya teman-teman, sebanyak 1 bungkus. Ini kita masak selama 10 menit. Kalau udah mendidih, udah 10 menit, sekarang kita matikan kompornya, kita diamkan selama 30 menit ya. Kalau udah 30 menit, sekarang kita masak kembali sampai 10 menit. Nah, ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Kalau airnya kurang, bisa teman-teman tambahkan ya. Nah, ini udah 10 menit. Sekarang kita matikan kompornya, kita tutup kembali, kita sisihkan sampai benar-benar matang ya. Sementara itu teman-teman, ini agar-agarnya udah membeku. Kita potong-potong terlebih dahulu agar-agarnya. Untuk ukurannya bebas sesuai selera. Kalau mau diserut-serut juga boleh. Sekarang kita masukkan ke wadah seperti ini.
Kemudian ini saya punya nata de coco. Nah, ini sagu mutiaranya udah benar-benar matang ya teman-teman. Sekarang kita bilas. Kalau udah dibilas sama air matang, kita masukkan ke wadah. Kemudian ini saya tambahkan susu kental manis atau SKM sebanyak 8 sendok makan untuk perasa manisnya ya. Kalau teman-teman nggak suka bisa diganti sama gula pasir. Kemudian ini ada susu evaporasi. Kalau nggak ada bisa pakai santan matang ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan pewarna pandan sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita siapkan wadahnya. Untuk wadahnya bebas, kalau mau dibikin untuk jualan disesuaikan aja. Kalau untuk dimakan sendiri atau diminum sendiri bisa pakai wadah yang di rumah ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita taburin sama parutan keju secukupnya. Ini bisa disajikan langsung seperti ini atau ditambahkan es batu atau didinginkan terlebih dahulu di lemari es ya teman-teman. Nah, ini udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ke-6 ada pisang berendam. Nah, ini saya udah siapkan pisangnya. Saya pakai pisang uli ya teman-teman. Pisangnya kita belah, kemudian kita tambahkan ini ada margarin lebih kurang sebanyak 2 sendok makan. Kita lelehkan. Kalau udah leleh dan agak panas, sekarang kita panggang pisangnya sampai benar-benar matang. Gunakan api yang kecil aja. Nah, ini jangan lupa dibalik supaya kedua sisinya itu matang. Sekarang kita bakar kembali sampai benar-benar matang. Kalau udah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kita akan siapkan untuk flanya. Ini ada 4 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Kemudian ada susu full cream, kita tambahkan sebanyak 1 liter atau setara 1000 ml. Kemudian ini ada gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Untuk gula pasirnya disesuaikan aja sama selera. Kemudian ini ada vanila. Kita tambahkan sebanyak 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak ada yang cair bisa pakai yang bubuk. Kemudian ini ada SKM sebanyak 200 ml. Nah, ini kita larutkan sampai benar-benar larut ya teman-teman. Ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah selesai, sekarang langsung aja kita panaskan. Kemudian tambahkan ini ada margarin kira-kira 2 sendok makan. Kita masak sampai mengental. Nah, kalau udah mengental seperti ini, sekarang kita angkat dan sisihkan ya. Selanjutnya teman-teman, ini flanya udah agak hangat. Sekarang kita masukkan ke wadah. Untuk wadahnya bebas, kalau untuk jualan disesuaikan aja. Kemudian kita masukkan pisang yang udah dipanggang tadi di atasnya. Selanjutnya disiram kembali sama flanya ya. Untuk toppingnya bebas sesuai selera. Ini saya udah siapkan keju parut, kita tambahkan secukupnya aja, dan ada kismis ya. Nah, ini bisa teman-teman sajikan langsung seperti ini atau didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman, pisang berendamnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ke-7 atau terakhir, ini ada setup roti tawar fla pandan. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk flanya. Ini ada 4 sendok makan gula pasir, kemudian di sini ada SKM atau susu kental manis sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ini ada santan instan sebanyak 2 kotak. Yang isinya ini satu kotaknya itu 65 ml. Kemudian ini ada tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Nah, ini kita larutkan terlebih dahulu sama air ya teman-teman. Ini airnya saya pakai sebanyak 500 ml ya. Kemudian kita tambahkan pewarna pandan sebanyak 1 sendok teh. Ini kita masukkan air sisa tadi. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut.
Sekarang kita masak ini sampai mendidih. Jangan lupa masukkan daun pandannya ya. Nah, ini tetap diaduk-aduk ya teman-teman, supaya nggak menggumpal. Kalau udah agak mendidih, baru kemudian kita masukkan larutan tepung maizenanya sebagai pengentalnya. Diaduk-aduk kembali sampai matang. Nah, ini udah mengental seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya ya. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk jualan. Ini bebas sesuai selera wadahnya. Kalau untuk makan sendiri juga disesuaikan ya. Nah, ini roti tawarnya saya sobek-sobek seperti ini. Kalau udah selesai, sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu flanya, baru kemudian kita siram sama roti tawarnya secukupnya. Selanjutnya sebagai toppingnya ini ada parutan keju dan kismis secukupnya. Nah, ini dia teman-teman, satu roti tawar fla pandannya udah jadi ya. Oke teman-teman, itu aja inspirasi ide takjilnya. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum, bye.